Freddy Pilor, Guru Asuransi. Co-payment lagi. Co-payment adalah sebuah cara yang memang baik, ya, yang dinegosiasikan antara penanggung dan tertanggung, dan kemudian tertanggung setuju, barulah dibuatkan polis. Itu baik dan itu memang lazim. Tapi selain co-payment juga ada beberapa hal yang mestinya bisa dilakukan oleh penanggung. Ya, pertama apa? Menaikkan premi. Ya, kalau memang loss ratio-nya mahal, ya, kemudian apa? Dinaikkanlah premi di tahun depannya supaya apa? Supaya penanggung apa? Perusahaan asuransi pun juga bisa mengejas kerugian-kerugian yang mereka bayarkan selama ini, ya, dan itu mesti terbuka kepada tertanggung, ya, supaya tertanggung juga paham, oh iya berarti premi yang gue bayarkan mungkin sebesar 1 miliar, tapi kemudian loss ratio yang gue ajukan selama ini lebih dari 1 miliar, sehingga perusahaan asuransi perlu mengejas premi tersebut. Ya, ini belum termasuk biaya operasional ataupun biaya pelayanan perusahaan asuransi. Tapi kemudian juga apalagi, ya, menaikkan premi apa? Ada juga loss ratio yang stop loss, ya, bersama stop loss. Kalau kata misalnya kamu punya loss ratio sudah mencapai 50%, ya, karena ada biaya operasional kami, maka kami akan adjust, ya, penaikan premi, ada additional premium, ya, di bulan sekian sebesar sekian sampai dengan akhir tahun, ya. Jadi kalau tapi kemudian di dalam perjalanan lagi naik lagi, dia punya loss ratio, dia adjust lagi, namanya apa? Stop loss ataupun adjustment loss, ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan, ya, oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung, ya. Tapi kemudian juga mesti dipikirkan kembali mengenai masalah rumah sakit. Mengapa biaya rumah sakit naik? Mengapa biaya dokter naik? Mengapa biaya jasa suster dan biaya pengobatan lainnya, obat-obatan tersebut naik? Nah, kemudian apakah si nasabah ini memakai alat-alat yang disewakan oleh rumah sakit atau tidak? Nah, jadi sesungguhnya perusahaan asuransi bisa berkomunikasi dengan rumah sakit terlebih dahulu, melihat kembali, ya, perlu mengecek, memeriksa kembali apakah memang si pasien ini betul-betul memerlukan seluruh fasilitas rumah sakit yang ditawarkan oleh rumah sakit. Karena terus saja banyak sekali nasabah ataupun pasien rumah sakit yang tidak paham apakah dia harus memakai alat ini atau tidak, kemudian perlu dengan obat ini atau tidak, ya, kemudian perlu tindakan ini atau tidak. Pasien tidak tahu. Nah, oleh sebab itu semestinya perusahaan asuransi berkomunikasi dengan rumah sakit, antara dokter dengan dokter, dokternya rumah sakit dan dokternya asuransi, untuk mengecek kembali. Jangan sampai nanti, ya, perusahaan rumah sakit yang memang mau untung kemudian bebannya dibebankan kepada tertanggung. Saya pikir tidak fair, ya. Jadi saya akan kita coba diskusi lagi lebih jauh terkait masalah ini, karena co-payment ini merupakan salah satu hal yang mungkin biasa, tapi ini berdampak kepada tertanggung yang harus membayar, menjadi beban tertanggung yang sudah sakit dan kemudian sudah bayar premi, kemudian harus bayar lagi biaya rumah sakit sebagian untuk co-payment ini. Saya Freddy Pilor, Guru Asuransi.